happy cuan buat sobat investor dan selalu stay healthy pada masa pandemi. Baik, saya akan uh, share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Baik, pada minggu pertama bulan November ini ada satu hal yang menjadi perhatian serius pada sektor news, bahwa saat ini tanggal 3 November itu ada US election atau pemilu di Amerika, Pilpres di Amerika yang akan berdampak signifikan terhadap seluruh pasar di dunia. Walaupun kejadiannya di Amerika, tapi juga Indonesia akan mendapatkan dampak yang sangat besar. Sehingga kita perlu ekstra hati-hati. Dampak yang terbesar terutama pada sektor volatilitas, ya. Jadi market akan bergerak dengan begitu besar ya naik turunnya, sehingga ada yang beberapa yang menyarankan untuk tidak masuk di market lebih dahulu. Siapapun yang menang, baik Joe Biden maupun Donald Trump, akan mendapatkan reaksi pasar yang cukup besar. Ya, seperti kita ketahui, Donald Trump akan melakukan penurunan pajak, sebaliknya kalau Joe Biden akan menaikkan pajak. Donald Trump saat ini lebih disukai di pasar dibanding dengan Joe Biden. Dan ini akan berpengaruh terhadap IHSG. Seperti kita ketahui, IHSG adalah investor terbesarnya adalah dari asing, masih dikuasai asing, ya, penggerak pasar di IHSG adalah masih asing. Sedangkan investor lokal belum seberapa kuat di IHSG. Baik, saya akan tampilkan chartnya ya, dari chart yang sudah bisa kita lihat di sini untuk PT Timah. Ini sudah bisa kita kelihatan. Ini chart dari hasil dari minggu lalu. Saat saya membuat video ini, pasar sudah buka dari jam 9.30 menit yang lalu, sudah mulai bergerak pasarnya. Saya kira nanti akan cenderung sideways ya, cenderung tidak pasti sambil menunggu hasil pemilu Amerika. Jadi kita lihat di sini untuk PT Timah sebagai penggerak sektor komoditi, salah satu sektor komoditi, ini sudah ada warna biru, artinya buyer menguasai pasar. Kemudian juga volume perdagangan naik sedikit tapi tidak terlalu besar. Kemudian juga untuk MACD-nya sudah mulai menyusut mendekati 0. Kemudian kalau kita bisa lihat di chartnya, candlestick-nya berwarna putih, artinya candlestick untuk yang hari kemarin akhir minggunya di hari Selasa ya, sebelum libur cuti bersama untuk Maulid Nabi. Itu catnya berwarna putih, artinya candlenya candle bullish. Kemudian juga kalau bisa kita lihat di sini di indikator bandar menunjukkan bahwa bandar melakukan akumulasi, sehingga masih prospek untuk sektor komoditi terutama di PT Timah. Lanjut ke berikutnya, saham emiten yang berikutnya adalah Kalbe Farma. Ini adalah sektor farmasi. Seperti kita ketahui, farmasi pada saat masa pandemi ini menjadi sektor yang diburu karena penyediaan vaksin yang ada di Indonesia khususnya. Seperti kita ketahui, Kalbe Farma juga ikut berperanan dalam distribusi vaksin. Cuman memang kemarin ada berita yang kurang bagus ya, bahwa vaksin akan diundur ya. Seharusnya mulai November ini sudah mulai ada vaksinasi, tetapi diundur karena belum ada izin dari Badan POM. Badan POM lebih berhati-hati dalam hal ini ya. Sebelum semuanya tuntas beres, Badan POM tidak mau asal mengeluarkan izin edar. Itu yang menyebabkan
sektor farmasi, kemudian menjadi menurun lagi, tidak dijual. Ini bisa kita lihat di sini sentimennya adalah sentimen seller yang menguasai Kalbe Farma, kemudian juga kalau MACD-nya sudah di bawah 0, artinya sudah mulai volume perdagangan yang dikuasai penjualan. Jadi yang lebih dominan adalah penjualan dibanding pembelian. Kemudian juga kalau kita lihat chartnya, di sini chartnya berwarna merah. Artinya cenderung downtrend untuk Kalbe Farma. Kemudian juga kalau kita lihat indikator bandar, makanya bandar sudah meninggalkan PT Kalbe Farma. Itu datanya. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Dan berikutnya adalah Pakuwon Jati. Pakuwon Jati ini sektor properti. Seperti yang saya bahas sebelumnya, Pakuwon Jati mewakili sektor properti. Properti sudah mulai bergeliat ya sejak Oktober karena sudah mulai dibukanya mal-mal besar. Seperti kita ketahui bahwa PT Pakuwon mempunyai mal-mal besar yang berada di Surabaya dan Jakarta. Sehingga mulai menggeliat. Bisa kita lihat buyer masih menguasai sampai akhir minggu kemarin. Kemudian juga MACD berada di atas 0, artinya volume pembelian yang dominan. Lalu juga catnya, kalau kita lihat di sini catnya berwarna putih ya, artinya cat untuk bullish. Kemudian juga untuk bandar akumulasi ya, mulai akumulasi sedikit lebih besar daripada minggu-minggu yang kemarin, sehingga untuk PT Pakuwon sangat prospek. Lanjut ke berikutnya, Telkom. PT Telkom ini juga anomali ya, tapi ini adalah sektor salah satu BUMN yang besar, yang kontribusinya cukup besar buat Indonesia, sehingga ini saya kira masih prospek walaupun cenderung bearish terus menerus, sehingga harga emiten Telkom ini sama dengan 5 tahun yang lalu, sehingga banyak retail yang menjual Telkom, kemudian asing juga meninggalkan Telkom. Kalau kita lihat dari data analisa, bisa kita lihat di sini warnanya berwarna merah, kemudian juga volumenya cukup tinggi ya minggu kemarin, yang hari Selasa kemarin itu adalah volume penjualan. Lalu kalau kita lihat di sini ada dot berwarna merah, artinya sudah downtrend ya, downtrend terus-terusan. Kemudian juga kalau dilihat di chart bandar menunjukkan bahwa asing sudah meninggalkan PT Telkom. Tapi kalau menurut saya Telkom sangat prospek ya, karena sektor data dikuasai oleh Telkom saat ini ya. Jadi kita ketahui tower itu hampir 70% itu adalah miliknya Telkomsel. Cuman mereka memang ada isu kemarin, isu kebocoran data dan isu penjualan tower kepada Mitrasel, yang sebenarnya Mitrasel adalah anak perusahaan dari Telkomsel. Seperti kita ketahui sebagian dari saham PT Telkom itu dikuasai oleh Singtel Singapura, dimiliki oleh Singapura. Itu adalah salah satu strategi menjual tower agar PT Telkom tidak terlalu banyak memberikan profitnya ke Singtel. Baik, itu kemudian lanjut ke emiten berikutnya, Bank Jatim. Nah, Bank Jatim ini adalah bank pembangunan daerah yang salah satu yang terbaik selain Bank Jabar. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini mulai sentimen untuk buyer dan seller sudah tidak ada warnanya, jadi mulai ada keraguan-keraguan. Kemudian masuk di volume perdagangan juga mulai mengecil lagi. Tetapi di MACD masih berada di atas 0. Kemudian juga chartnya minggu kemarin Selasa akhir kemarin adalah chart yang berwarna pekat, artinya candlestick bearish. Kemudian kalau kita bisa lihat untuk bandarnya masih ada di dalam Bank Jatim, sehingga Bank Jatim ini adalah salah satu emiten growth investment, sehingga cocok untuk di-connect, tapi tidak 1-2 tahun, tapi lebih dari 3-5 tahun. Baik, lanjut ke berikutnya, Indofood. Indofood ini mirip dengan Telkom.
mirip dengan PLKM. Ya, dia menurun terus, padahal ini salah satu sektor consumer good yang salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan menguasai pasarnya, menguasai Afrika dan Timur Tengah ya. Sebagai produknya, salah satu produknya yang menjadi backbone adalah Indomie dan Bogasar, yang seperti kita ketahui itu banyak dikonsumsi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Ini saya lihat di sini berwarna merah, artinya seller menguasai pasar, kemudian di situ volume perdagangannya juga tidak terlalu besar untuk ukuran Indofood, kemudian juga MACD-nya masih berada di bawah 0, artinya masih seller yang menguasai pasar. Kemudian juga di situ sudah ada dot berwarna green ya, green dot artinya sudah bisa sebenarnya untuk collect Indofood ini. Kemudian kalau kita lihat catnya, di situ catnya berwarna pekat, artinya cat bearish. Lalu kalau kita lihat di sini untuk indikator bandar menunjukkan bahwa bandar mulai meninggalkan Indofood, tapi menurut saya Indofood prospek. Lalu berikutnya BRI, Bank BRI, BBRI ya, BBRI bisa kita lihat di sini. BBRI ini masih bertahan ya, harganya. Kemudian buyer masih menguasai di sini bisa kita lihat. Kemudian juga volume volume perdagangan dipertahankan ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. MACD juga masih berada di atas 0. Kemudian juga kemarin di akhir minggu kemarin seperti kita ketahui Selasa ya, cuma Senin dan Selasa minggu kemarin, lalu Rabu, Kamis, Jumat tutup itu juga candlestick-nya candlestick bullish. Lalu juga di sini bisa kita lihat adalah bandar melakukan akumulasi sehingga BRI masih cukup prospek ya. Kemudian Cepin Carun Popan sebagai penguasa sektor ayam di Indonesia ya, terbesar setelah berikutnya diikuti oleh Java, jadi Cepin merupakan terbesar ya. Terus saya lihat juga Carun Popan ini juga dalam kondisi downtrend. Ini saya lihat di sini merah, artinya seller yang menguasai pasar, volume juga tidak terlalu besar, dan MACD-nya mulai mengecil. Kemudian juga cat pada minggu kemarin berwarna merah, artinya sedang bearish. Lalu di sini bandar distribusi. Lalu emiten yang berikutnya HM Sampurna, sektor rokok ya, sektor rokok yang nomor 2 setelah gudang garam, ini juga mengalami fase downtrend terus menerus. Bisa kita lihat di sini HM Sampurna ini terkait dengan kebijakan kenaikan cukai itu ya, kemudian ada masa pandemi, sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk kebutuhan primer dibandingkan dengan merokok, sehingga sektor rokok ini sudah jenuh. Kita lihat di sini berwarna merah, seller menguasai, kemudian juga volume menurun, semakin menurun dan tidak beranjak, MACD tidak beranjak dari 0. Lalu juga catnya, candlestick-nya itu berwarna merah. Jadi masih turun terus dan ini sudah ditinggal, kalau indikator bandar ini sudah ditinggalkan oleh bandar juga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pedoman dalam menghadapi market pada minggu-minggu ini ya. Saya sekali lagi mengingatkan untuk minggu ini adalah market akan sangat volatile sekali menyikapi hasil pemilu yang ada di Amerika. Siapapun yang menang, baik Biden maupun Trump, akan menghasilkan pasar yang sangat volatile sekali. Sehingga lebih baik wait and see. Baik, sekali lagi saya sampaikan di sini disclaimer mode on, ini adalah pembelajaran. Semua yang saya berikan adalah bersifat informasi. Apabila ada keputusan yang diambil, semata-mata tanggung jawab dari Bapak Ibu dan Sobat Investor sekalian. Terima kasih atas atensinya. Saya mohon dukungan like dan subscribe-nya pada channel saya, Eka Vlog, serta
jangan lupa klik tanda lonceng. Happy cuan dan stay healthy pada masa pandemi. Terima kasih.